barusan melakukan rapat dengar pendapat soal anjloknya harga jagung. Kemudian juga ada beberapa isu terkait dengan Perda Perlindungan Petani. Nah, bersama saya ada teman-teman dari Serikat Mahasiswa Indonesia dan juga Komite Perjuangan Rakyat NTB yang tergabung di RDP tadi. Nah, selanjutnya soal Perda Perlindungan Petani. Ini kan prosesnya kalau nggak salah sudah 4 tahun lebih. Betul. Ini belum jadi-jadi. Kemudian rancangannya terus ada perubahan. Nah, tapi yang paling krusial ingin ditahu oleh masyarakat adalah sebenarnya apa sih pentingnya perda ini bagi petani dan masyarakat Bima NTB khususnya, Bima, Kabupaten Bima khususnya. Statement kenapa perda ini perlu, yang pertama dalam sektor agrobisnis atau bisa dikatakan sektor bisnis pertanian, ini kan proses yang cukup panjang, mulai dari pembebasan lahan, proses penanaman, pembibitan, terus pemupukan, sampai obat, sampai pasca panen itu kita harus punya perlindungan yang pertama. Kenapa jawabannya itu perda? Yang pertama, perda bisa mengatur, mengintervensi baik itu secara langsung maupun tidak langsung tentang konsep pemasaran pupuk, pemasaran obat, dan pemasaran bibit pertanian. Nanti konsepnya seperti apa? Yang pertama kalau langsung itu bisa diatur lewat peraturan bupati. Dan yang kedua, kalau di KPR sendiri menawarkan konsep yang bisa mengintervensi secara tidak langsung, yang dimana itu bisa mengekat istilahnya industri-industri yang berbasisnya mencari profit, dikat lewat badan usaha milik daerah. Nah, itulah konsep yang sebenarnya kita tawarkan. Termaksud bisa juga digunakan untuk mendukung konsep hilirisasi yang memang lagi digempar-gemparkan di Indonesia sekarang. Kita dukung, tapi dengan konsep yang dimana hilirisasi ini harus berbasiskan perusahaan-perusahaan yang bersifat perusahaan daerah. Kita juga mengedepankan konsep-konsep istilahnya daerah ini harus membangun industri yang kuat dan mandiri, gimana nantinya dia bisa menasionalisasikan nantinya aset-asetnya itu. Makanya buat kita, kenapa perda itu penting? Ya tadi, balik lagi, dia bisa mengintervensi baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Lewat nanti kalau dia intervensi secara langsung, akan diberikan peraturan-peraturan pelaksana di bupati. Sekarang kan kondisi petani jagung, petani lah pada umumnya, terutama padi dan jagung, ini kan mengalami anjlok harga produksinya. Situasi harga komoditas pertanian di daerah ini setidaknya bisa diatasi oleh badan usaha milik daerah, perda dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya di perda juga ada permasalahan. Makanya ini saya juga menyoroti statement terakhir Bupati yang menyatakan bahwa daerah ini tidak bisa mengintervensi secara langsung terkait harga. Yang dimana tadi setelah saya baca draft rancangannya yang menuju paripurna, ternyata dia tidak diatur secara signifikan tentang pengaturan fluktuasi harga di pasal 3. Yang dimana kalau saya lihat itu kan kita meninjau secara tinjauan yuridis di Undang-Undang 19 tahun 2013 itu seharusnya diatur tentang fluktuasi harga di daerah-daerahnya. Nah, inilah yang jadi permasalahan. Makanya Bupati ini istilahnya berusaha untuk melakukan tindakan yang tidak menyalahgunakan wewenang karena nggak ada landasan hukum. Selalu statement itu. Makanya kita mengejar juga peran serta DPR yang gimana untuk membaca permasalahan-permasalahan polemik itu diberikan regulasi yang istilahnya memberikan payung hukum agar tindakan-tindakan Bupati ini hadir di situ. Padahal pengaturan soal harga itu sangat penting bagi petani. Betul, karena itu sudah ditetapkan juga di nasional dalam arti Undang-Undang RI di Undang-Undang 19 itu pasal 3 itu mengatur fluktuasi harga. Dan undang-undang itu kan diatur peraturan teknisnya ada di Menteri Perdagangan. Ya kan? Terus ada juga yang mengatur lewat kemarin itu Badan Pangan Nasional. Nah, itulah peraturan-peraturan pelaksana karena sudah ditetapkan ada peraturan intinya atau payung hukumnya di undang-undang. Nah, di tingkatan daerah peraturan payung hukumnya yaitu perda tadi. Nah, dinas ini atau bupati ini tidak bisa menetapkan harga karena nggak ada perdanya. Perdanya nggak mengizinkan daerah untuk mengatur harga jagung. Nah, sejauh ini proses pengesahan perda ini udah sampai mana? Perda sih kemarin saya dengar sudah di paripurna, tapi sampai saat ini belum tahu draft yang dibagikan. Makanya ini kita juga berupaya konfirmasi lagi di Sekwan. Kalau misalkannya benar ternyata pasal-pasal ini
ya memang terbukti istilahnya melanggar aturan yang lebih tinggi atau bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi, kita bakal tetap konsisten melakukan upaya agar draft ini direvisi, bahkan nanti kita kemungkinan bisa mengajukan uji material. Karena memang proses-proses pembuatan perda ini memang walaupun lama, saya rasa untuk memenuhi asas-asas pembentukan perda ini masih sangat minim. Yang pertama, tidak ada partisipasi terkait dari kelompok-kelompok yang terlibat atau pemangku kepentingan, itu yang saya belum temukan selama ini. Memang terlalu cenderung diundang akademisi, tapi yang kelompok-kelompok istilahnya pemangku kepentingan ini nggak terlibat. Nah, mungkin itu tahapan-tahapan yang nanti. Seperti perwakilan dari organisasi-organisasi tani. Iya betul, organisasi-organisasi tani, organisasi-organisasi kemasyarakatan ini nggak terlibat sama sekali.